Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Pasti tahu dong gimana cara jawabnya. Kalau Bu Nur tanya itu, Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, hari ini Bu Nur akan menjelaskan sedikit materi tentang baca tulis Al-Quran, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita baca basmalah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya anak-anak boleh siapkan diri baik-baik. Boleh disiapkan juga lembar kerja yang sudah dibagikan, dan satu lagi materi yang juga sudah Bu Nur bagikan. Boleh dilihat ya. Nah, di sini Bu Nur akan jelaskan terkait materi yang ada dalam buku ini, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Ya, boleh dilihat ya. Isinya sama seperti yang anak-anak pegang. Oke, sudah dibuka? Sudah? Are you ready? Ready. Oke, boleh dilihat bukunya sekarang. Ya, di situ Bu Nur bagikan kurang lebih 3 halaman atau 4 halaman terkait materi huruf bersambung. Ya, mungkin bagi sebagian anak ada yang sudah paham, namun pasti juga ada beberapa yang belum ya. Jadi Bu Nur akan jelaskan kembali. Bagi yang sudah paham, boleh disimak supaya semakin paham. Ya, bisa dilihat ya. Di buku ini Bu Nur akan jelaskan terkait huruf hijaiyah. Boleh dilihat di kolomnya masing-masing. Di situ terdiri dari 5 kolom ya. Kita baca dulu judulnya bareng-bareng. Perhatikan huruf sambung di awal, di tengah, dan di akhir. Perhatikan juga perubahan huruf pada kaki dan bentuk gunakan alat penuding. Ya, boleh pakai pensil, pulpen, atau sejenisnya. Ya, nah, boleh dilihat ya. Kita tahu ya, anak-anak juga sudah belajar. Minggu kemarin, anak-anak sudah belajar tentang huruf hijaiyah yang berharokat ya, mulai dari fathah, mulai dari kasroh, mulai dari doma ya, sudah pada bisa kan? Selanjutnya, minggu kemarin juga sudah belajar terkait huruf hijaiyah yang berkaitan dengan tasjid, tanwin, ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, ada tanwin doma, juga ada sukun. Masih ingat juga kan? Sudah pada bisa? Bisa ya? Kalaupun yang belum, terus berlatih, insya Allah pasti bisa ya. Nah, sekarang Bu Nur ingin jelaskan, karena kita tahu bahwa di Al-Quran itu hurufnya tidak semua berdiri sendiri, tapi ada beberapa huruf yang harus disambung. Maka dari itu kita perlu mempelajari huruf hijaiyah bersambung. Nah, kita lihat di situ di buku ini dan seperti yang di anak-anak pegang kertasnya ada 5 kolom. Itu yang pertama sebelah kanan, kita bacanya dari paling kanan ya. Ada nomornya dari mulai 1 sampai huruf hijaiyah terakhir ya. Nah, lalu sebelahnya ada kolom mandiri. Di situ terdiri dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya dan yang disusun sesuai urutan. Dan di situ hurufnya masih huruf asal, artinya huruf yang masih berdiri sendiri. Mandiri itu artinya berdiri sendiri, belum disambung sebelum ataupun sesudahnya oleh huruf lain. Selanjutnya di bagian tengah ada kata awal. Artinya apa? Artinya itu adalah huruf hijaiyah yang ketika sudah disambung bentuknya berubah menjadi seperti ini ya. Ini di awal, ini di tengah, dan ini di akhir, begitu ya. Jadi kita bisa lihat, misal contoh nih, ini huruf ba ya. Kita tahu ba ini berdiri sendiri. Nah, ketika dia harus disambung setelahnya dengan huruf lain, maka dia ketika disambung ba itu kalau di awal jadi bentuknya seperti itu, kalau di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini, begitu ya. Kita lihat ya, ini halaman pertama yang anak-anak pegang juga boleh dilihat ya.
Ini halaman pertama. Lalu ini halaman kedua. Ya, ini ada huruf alif sampai ho. Selanjutnya dari sini ada huruf dal sampai huruf to. Halaman ketiga ada huruf zo sampai huruf nun. Dan terakhir halaman keempat ada huruf h sampai ya. Nah, di bawah di sini ada pengumuman penting. Apakah itu? Pengumumannya adalah kita baca. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Artinya apa, Bu? Artinya seperti ini. Kita lihat. Di situ ada 3 baris. Ada juga 6 huruf kurang lebih ya. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf yang tidak bisa disambung ketika dia berada di awal ataupun ketika dia berada di tengah. Artinya apa? Dia hanya bisa disambung di akhir. Kita lihat. Alif, dal, zal, ro, zai, waw. Kita lihat ya. Kita kembali ke kotak yang pertama. Ke halaman pertama. Di halaman pertama kita lihat. Nih, tadi contohnya alif kan? Nah, lihat alif. Kita lihat teman-temannya yang lain ada ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu ketika disambung bentuknya jadi berubah ya. Lihat, kalau di awal seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Tapi kita lihat, ini semua berubah, tapi kita lihat kok alif itu tidak berubah. Lihat, awal tetap sama seperti huruf asalnya, tengah tetap sama seperti huruf asalnya. Di akhir ternyata dia berubah seperti ini ketika dia disambung. Jadi dia hanya bisa disambung ketika hurufnya itu berada di awal atau di tengah-tengah antar huruf lainnya gitu. Jadi dia cuma bisa disambungnya di akhir maksudnya Ibu ya. Jadi di awal dan di tengah dia tidak bisa disambung, cuma di akhir seperti itu. Setelah huruf lainnya dituliskan. Selanjutnya ada huruf dal, za, ro, zai. Kita lihat ya. Dal, za, ro, zai sama kasusnya seperti temannya yang satu lagi tuh yang pertama. Siapa? Alif. Jadi dia di awal ataupun di tengah tidak bisa disambung, cuman bisa disambung di akhir. Jadi kalau di akhir dia berubah bentuknya seperti ini, tapi kalau di awal atau di tengah bentuknya tetap sama. Itu ya. Beda lihat ya dengan teman-temannya yang lain. Ada sin, ada shin, ada sod, ada dod, ada to, zo, ain, ghain, fa, qaf, qaf, lam, mim, nun. Itu semua hurufnya berubah ya, baik di awal, ketika di tengah ataupun ketika di akhir. Dia bentuknya menjadi berubah gitu ya. Selanjutnya terakhir tadi huruf apa? Huruf waw ya. Nah, huruf waw di sini kita lihat waw pun sama temannya. Jadi teman waw itu ada alif, ada dal, ada zal, dan juga ro, juga zai. Dia tidak bisa disambung di awal maupun di tengah, hanya bisa di akhir seperti itu ya. Kalau huruf yang lainnya bisa disambung ya. Nah, kalau hamzah di situ sama ya, bentuknya seperti alif. Begitu pula lam alif ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini ada contohnya di sini. Bu Nur tidak ikut sertakan contohnya di buku ataupun di file yang anak-anak lihat gitu ya. Tapi di sini Bu Nur mau jelaskan sedikit. Di sini ya, lihat a gini kan. I, u-nya berubah. Babibu berubah. Tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, khahihu, dadidu, zazizu, roriru. Nah, lihat, dida sama za sama ro berubahnya cuman yang akhir-akhirnya aja ya. Tapi di awalnya tidak berubah, tetap sama seperti huruf asalnya. Kalau yang lainnya berubah. Zai juga sama. Sa, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Nah, itu juga sama berubah. Tapi kalau wawu tadi temannya sama seperti ro, za, dal, zai, sama alif. Dia tidak berubah di awal dan di tengah. Kalau ya dia berubah. Gitu kira-kira ya. Jadi Bu Nur hanya ingin sedikit menyampaikan saja itu penjelasan tentang huruf sambung. Kalau misalnya anak-anak sudah cukup paham, alhamdulillah, tinggal diketikkan saja soalnya. Tapi kalau belum paham, semoga dengan menonton video ini anak-anak bisa semakin paham ya. Bisa juga bertanya kepada orang tuanya ataupun kepada yang sudah lebih mengerti ya. Untuk itu Bu Nur tunggu ya anak-anak mengerjakan soal
Nanti kita lihat siapa yang sudah betul-betul paham, dan kita akan coba latihan lagi dan tantangannya yang lebih seru lagi. Siap? Ya, sekian dari Bu Nur. Terima kasih. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Bu Nur. Di sini Bu Nur akan sedikit menjelaskan terkait contoh pengerjaan lembar kerja yang sudah anak-anak pegang, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak boleh langsung lihat contohnya ya di lembar kerja masing-masing. Di situ ada huruf hijaiyah yang terdiri dari 4 huruf. Ada alif dibaca a, lam dibaca la, ya sukun, dan sin dibaca sa, dibaca alaisa. Seperti itu ya. Nah, sekarang tantangannya gimana caranya kita menyambungkan huruf-huruf yang terpisah ini ya. Kita mulai dari alif. Nah, sebelum dikerjakan anak-anak harus tahu dulu posisinya ya. Alif ini masing-masing hurufnya bisa atau punya peran masing-masing. Alif sebagai peran pertama, lam kedua, ya ketiga, dan sin keempat. Nah, kita lihat ke alif. Alif fungsinya di sini sebagai peran pertama. Kita lihat ya kalau alif di awal itu gimana cara menyambungkannya. Nah, kita lihat di sini alif huruf asalnya. Nah, berarti kalau di awal dia ternyata tetap sama seperti huruf asalnya. Jadi kita tulis di sini alif tetap sama seperti huruf asalnya. Selanjutnya huruf kedua ada lam. Nah, ini harus diperhatikan ya. Lam di sini pada kenyataannya dia posisinya sebagai peran kedua, tapi ada pengecualian karena alifnya tadi adalah huruf yang berdiri sendiri ya. Dia tidak bisa disambung dengan huruf lainnya kalau di awal, maka dari itu perannya digantikan ketika disambungkan dengan posisi lam. Artinya lamnya yang tadinya berperan sebagai huruf kedua jadi berperan sebagai huruf pertama ya, karena menggantikan posisi alif tadi yang dia tidak bisa disambung dengan huruf lain. Nah, kita tahu lamnya jadi kita lihat di bukunya bukan yang tengah tapi yang awal, karena lamnya berfungsi menggantikan posisi alif sebagai huruf pertama. Kita lihat ya, kalau lam disambung di tengah itu seperti apa ya hurufnya. Nah, nih lam awal, tengah, akhir. Berarti kita lihat yang awal ya. Oh, ternyata kalau di awal hurufnya seperti ini. Kalau disambung kita tulis ya. Tulis di buku. La. Seperti ini ya. Ada harokatnya. Selanjutnya huruf kedua. Ya, tadinya kan huruf ya itu sebagai huruf ketiga ya. Tapi karena tadi lamnya sudah menggantikan posisi alif, otomatis ya-nya jadi huruf keberapa coba? Jadi huruf kedua perannya. Nah, jadi kita lihatnya dia sebagai posisi yang ada di tengah. Oke, kita lihat kalau ya di tengah kayak gimana ya cara nyambunginnya ya. Awal, tengah. Ternyata seperti ini kalau disambung di tengah itu. Jadi ya-nya kita tulis seperti ini ya. Ya, titik 2 di bawah kasih sukun. Selanjutnya, sin. Nah, tadinya sin sebagai peran posisi keempat, tapi karena tadi la-nya jadi posisi 1, berarti 1, 2, 3. Jadi sinnya sebagai posisi ketiga. Artinya dia menjadi posisi terakhir ya. Terakhir di antara huruf lainnya kan, dia letaknya di akhir. Jadi kita lihat huruf sin kalau disambung di akhir kayak gimana ya. Sin, kita lihat sin di awal, di tengah, di akhir. Nah, di akhir ternyata kalau disambung jadi seperti ini. Sama seperti huruf awal, namun di depannya itu disambung dengan huruf sebelumnya. Kita mulai tulis ya. Kita tulis seperti ini kan, disambung, sambung, tulis aja sin. Tuh, kasih harokat. Nah, inilah dia hasil pengerjaannya. Jadi cara menyambungkan dari huruf-huruf terpisah menjadi huruf bersambung adalah seperti ini ya. Semoga anak-anak paham ya, dan silakan mengerjakan. Ibu Nur tunggu tantangannya sampai selesai. Terima kasih.